Ya, jika tadi kita sudah mendengarkan bagaimana analisa dari dua pengamat politik kita pemirsa, sekarang saya akan langsung tanyakan kepada masing-masing tim ses, mulai dari Pak Sarmuji terlebih dahulu. Pak Sarmuji, ini kita melihat ya, sepertinya Hovifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak ini sangat diunggulkan di dalam Pilkada Jawa Timur ini. Bagaimana melihatnya? Ya, kalau Hovifah Emil Dardak diunggulkan itu memang sewajarnya. Karena pada pilkada yang lalu saja itu Bu Hovifah bisa menang di atas 53% waktu itu head to head dengan calon gubernur yang itu pasangan dari PKB dan PDIP. Jadi PKB dan PDIP itu adalah pemenang pemilu. Waktu itu PDIP nomor 1, PKB nomor 2, dan itu bergabung melawan Hovifah Emil. Saat ini kedua partai itu terpisah, membangun kekuatan sendiri. Waktu bergabung saja Hovifah Emil itu menang, apalagi sekarang PKB dan PDI memilih jalannya sendiri. Tentu kami jauh lebih optimis. Kedua, Bu Hovifah dan Emil waktu itu bukan incumbent. Waktu itu beliau belum membuktikan dirinya bisa membangun Jawa Timur dengan baik. Saat ini popularitas dan elektabilitas Bu Hovifah Emil itu jauh di atas pada waktu yang lalu. Jadi rasa-rasanya memang wajar kalau itu diunggulkan. Ketiga, kalau tadi Prof. Kacung Marijan itu menyampaikan di tempat lain tidak inline antara partai, tidak mesti inline antara dukungan partai dengan dukungan calon. Kalau di Jawa Timur justru anomali. Partai pemenang pemilu di Jawa Timur sejak reformasi belum pernah memenangkan kontestasi gubernur. Jadi baik PDI maupun PKB belum pernah pasca reformasi memenangkan kontestasi gubernur. Apalagi saat ini tentu saja menurut kami saat ini pasti kita layak untuk dikatakan diunggulkan. Oke, saya langsung ke Pak Saiful Huda terlebih dahulu. Jika tadi kan analisa dari Bang Panggi mengatakan ini dari PKB tentunya cukup optimis ya, atau cukup banyak ceruk pemilihnya dari Jawa Timur, tapi sekali ini mengusung sosok yang cenderung terbilang baru, Pak Saiful Huda. Ya, kita optimis. Saya ingin membuat premis baru di luar disampaikan oleh Pak Sekjen, Pak Sarmuji. Yang pertama, Mbak Hovifah hari ini adalah Mbak Hovifah incumbent, bukan Mbak Hovifah 5 tahun yang lalu yang tidak incumbent. Nah, Mbak Hovifah yang hari ini incumbent, catatan kami belum terlalu banyak berprestasi. Jadi banyak publik dan masyarakat Jawa Timur yang sebenarnya relatif menunggu gebrakan Mbak Hovifah 5 tahun dan kemudian tidak mendapatkan apa-apa dalam beberapa sektor. Kemiskinan di Jawa Timur tinggi sekali, termasuk provinsi di Jawa yang paling tinggi kemiskinannya di Jawa Timur. Yang kedua, approval hasil survei Mbak Hovifah dan Mas Emil Dardak nggak baik-baik amat gitu. Jadi relatif sebagai incumbent sebenarnya kalau kita lihat dari segi lembaga-lembaga survei relatif tidak menggembirakan. Jadi catatannya saya kira salah satunya itu. Jangan-jangan masyarakat Jawa Timur juga sudah bosan selama 5 tahun dipimpin Mbak Hovifah karena tidak ada prestasi yang mereka harapkan. Satu itu. Yang kedua, pilkada hari ini adalah pilkada serentak yang dilaksanakan baik di level provinsi maupun kabupaten kota. Kami optimis karena dari 37 kabupaten kota, kami punya penopang yang kuat, kader-kader maju sebagai wali kota, sebagai bupati, hampir di 27 kabupaten kota. Artinya 27 kabupaten kota ini akan menjadi penopang kemenangan Mbak Lulu sama Lukman. Jadi sekali lagi ini sangat berbeda suasananya. Yang ketiga catatannya, ini sama-sama konteksnya adalah perempuan. Jadi cara ingat dan daya psikologis publik masyarakat Jawa Timur
tentu saya kira ada semangat kira-kira sama-sama perempuan, sama-sama bisa dipilih, kira-kira begitu. Terlebih-lebih kami merasa di Jawa Timur butuh kebaruan dan sosoknya adalah Mbak Lulu. Yang keempat, Mbak Lulu seorang aktivis, dia lama di Jawa Timur. Dia sosok perempuan yang lama melintang dalam berbagai fase sejarahnya. Terakhir, sekarang beliau masih sebagai anggota DPR RI yang concern betul dengan urusan perempuan. Saya kira dalam beberapa momentum ke depan Mbak Lulu akan membuat banyak kejutan dari kemampuan naratif dia yang cukup kuat, yang saya kira bisa menandingi Mbak Khofifah dan Ibu Risma. Jadi yang kelima, kami pastikan bahwa mesin partai PKB pada posisi prima, jadi mau disetel pada posisi kilometer berapa pun siap. Itu yang saya kira posisi kami, dan kami optimis memenangkan pilkada di Jawa Timur. Oke, artinya ini kalau kita lihat dari PKB maupun dari Golkar ini sudah positif sekali dan juga optimis sekali. Saya langsung ke PDIP, Bang Seno. Kalau tadi kan Prof. Marijan mengatakan ini all NU final. Ini gimana kemudian kita melihat kan Ibu Risma sepertinya, ya kita akui jika dibandingkan dua calon lainnya sepertinya jauh lebih di bawah. Oke, saya memilih untuk Samina Watokna ya, dengan Prof. Kacung, itu guru besar saya. Jadi kalau dibilang all NU final, memang betul bahwa ini all NU final. Artinya bahkan pasangan yang kami usung bersama Partai Hanura sekalipun, itu juga Gus Hans ini adalah putra kiai, punya background sebagai pengasuh pondok di Jombang, dan kemudian memiliki reputasi malang melintang di dunia akademisi sekaligus di dunia santri. Jadi kalau bicara masalah NU, saya rasa ketiga calon ini siapapun yang menang, kita berharap Bu Risma pastinya, itu NU semua, tidak ada perdebatan di sana. Tapi dalam konteks, saya ingin menanggapi apa yang menjadi judul kita malam ini, Mbak Gita, tentang di atas angin. Faktanya hari ini di posisi sekarang tidak ada sebenarnya satupun yang benar-benar di atas angin. Itu tanda tanya sebenarnya. Ya, bahkan Bu Khofifah sekalipun masih belum di atas angin, tidak di atas angin. Kenapa? Karena membaca perkembangan terkait dengan dinamika survei yang kita lihat, itu survei terakhir yang kita baca masih sangat kompetitif. Bu Risma sekalipun pada waktu itu posisinya belum melakukan deklarasi, sudah di angka belasan persen menuju 20%. Dalam kondisi itu saya rasa saat bicara kami menantang incumbent, ini menjadi satu angin optimisme. Kalau pada waktu sebelum deklarasi saja sudah belasan persen, bagaimana dengan sekarang pada saat Bu Risma sudah menyatakan firm akan maju sebagai calon gubernur bersama dengan pasangan Gus Hans, dengan seluruh mesin politik partai sudah mulai dipanasi, saya rasa ini akan mencerminkan suatu pergerakan dinamika angka yang lebih baik. Dan artinya kompetisi di Jatim akan sangat kompetitif. Dan apapun ini saya rasa menjadi satu etalase yang baik dan menjadi limpahan dari putusan MK yang memungkinkan bagi kami PDI Perjuangan untuk mengajukan calon yang berasal dari kader internal kami. Jadi buat kami Jawa Timur masih sangat kompetitif, banyak hal yang perlu diperbaiki dan sangat bisa diperbaiki.